Halo semua, welcome back to my channel. Kemarin gue udah ngejelasin beberapa tips dari Viking Rise. Oke, kali ini pasukan yang bakalan gue review atau gue kasih tips buat kalian untuk di early game, yaitu adalah pasukan infantry, atau ya kalau kalian bisa lihat ini barak infanterinya. Jadi kali ini gue bakalan bahas mengenai pasukan infanteri, mulai dari pasukannya, kelebihannya apa, dan seterusnya sampai ke hero, penelitian, dan sebagainya juga. Oke, kita mulai dulu. Infanteri itu sebenarnya pasukan seperti apa sih gitu ya? Ya, di sini infanteri itu adalah pasukan yang notabene-nya dia paling sering digunakan oleh kalian kaum free to play. Kebanyakan pasti pakai infanteri. Dan untuk kelebihannya infanteri, kalian bisa klik di icon seru ini, dan di sini kalian bisa lihat kelebihan dari infanteri itu ada di mana. Kelebihan infanteri itu ada di HP-nya. Itu adalah kelebihan utama dari statistik yang ada di infanteri. Mulai dari attack dan defense-nya itu standar aja. Jadi kalau menurut gua lebih baik kalian fokusnya nanti ada di hit point atau di defense-nya aja. Jadi biar infanteri kalian jadi pasukan yang benar-benar tebal. Ya, attack juga ada, tapi nggak usah banyak-banyak banget gitu. Karena emang posisinya kalau misalkan pengen attack-nya ditinggikan juga nggak masalah sih. Cuman kalau menurut gua pribadi lebih baik memaksimalkan potensinya. Kalau potensinya jadi defense ya apa gitu. Apalagi kalau untuk kota ya, kalau kotanya diserang dan defense-nya lebih awet alias lebih ramah gitu dari ability-nya, itu kan makin bagus gitu. Kalau untuk yang namanya kastil berjaga, jadi bukan soal attack-nya yang bagus kalau untuk defense, tapi durability yang lebih ramah itu lebih bagus untuk jaga kastil. Ini kelebihan dari yang namanya infanteri dari segi komposisinya. Dan kalau dari segi musuhnya, infanteri itu ya jelas dia tipikal yang gue bakalan lihatkan ke kalian bangunannya seperti apa, dia sama-sama lebih jelas gitu ya. Jadi kalau mendasarkan bagan dan ya di sini yang lingkaran ini, nah di sini kita bisa lihat bahwasanya infanteri itu dia menang kepada pasukan range atau archer, tapi kalah kepada pasukan di command gitu ya. Jadi itu kelemahan dan kekurangannya. Jadi damage-nya bakalan dikali lipat kepada lawan archer, tapi dia bakalan kalah dengan di command. Itu aja ya. Itu dari segi pasukannya. Infanteri ya ini namanya seperti ini, bawa kapak kan namanya nggak Viking. Lalu dari jenisnya kita sudah dapat nih. Kita sudah mulai pengen fokus melakukan infanteri. Maka selanjutnya adalah ada di hero-nya. Pilihan hero-nya yang bagus apa bang untuk infanteri? Untuk infanteri, hero yang gua rekomendasikan buat kalian adalah si Gregory ini. Gregory ini dia gua rekomendasikan buat kalian yang infanteri di awal. Dan untuk pengalokasian universal shard, tahu ya, universal shard itu seperti ini. Nah, itu gua nggak saranin ke dia sih, ke Gregory. Tapi kalau kalian pengen Gregory-nya cepat awoken ya silahkan. Tapi kalau gue pribadi nggak menyarankan untuk diberikan ke Gregory. Tapi yang gue sarankan ketika kalian punya universal shard dan kalian tipe infanteri, itu lebih baik diberikan kepada si hero keduanya. Nah ini diberikan kepada si Jens gitu. Kalau kalian punya universal shard
Jadi gua rekomendasikan untuk kalian infanteri di awal game infiltrasikan semuanya ke si Jens. Terus kenapa bang nggak dikasihkan ke si Gregory? Alasannya adalah Gregory kalau untuk kalian kalau main lambat pun dia bakalan sampai juga tujuannya ke awal kan ini, dikarenakan dia ada di Merchant Clan. Di Merchant Clan ini kalian bisa mendapatkan Gregory, dan totalnya Gregory yang bisa kalian dapatkan dari Merchant ini itu ada 20 pieces. Jadi 1, 2, 3 ini nggak bakalan berubah, jadi 10 pieces ini udah dipastikan, tapi sisanya ini bakalan berubah sesuai dengan pembaharuan ini gitu. Karena gua ada di situ, gua ambil dulu beberapa pieces wood. Oke, habis itu kita mulai ini. Nah, kalian bisa lihat di sini, kalian bisa ambil. Dan kalau kalian yang tipikal orang yang pengen nge-awakan ingin E4 juga bisa, dipersilahkan. Tapi gua nggak tertarik sama sekali. Jadi kayak gini. Jadi yang 3 ini emang dia nggak bakalan berubah, tapi yang di sini bakalan berubah kayak gitu. Seiring berjalannya waktu dia bakalan berubah. Itu sebabnya kenapa Shard Gregory cepat atau lambat dia bakalan awakening. Tapi kalau pengen dipercepat ya kalian Shard Universal diserikan kepada Gregory. Tapi daripada Gregory gue lebih minat taruh di Jens. Kalau menurut gue ditaruh di Jens aja, karena di Jens itu kuotanya di Top of Clan ini dia hanya 10 pieces per 1 minggu, sedangkan Gregory 20 pieces per 1 minggu. Dan kekurangannya mungkin di awal-awal Gregory dan Hans ini tidak ada di VR-nya, karena VR untuk awal-awal game untuk kalian itu adalah tipe Archer semua, mulai dari Verdandi dan juga Arthur kayak gitu ya. Jadi belum bisa. Dan kelebihannya kenapa gue lebih milih Jens yang kalian untuk alokasikan, dikarenakan kalau Gregory dia tipikal yang istilahnya full defense dan buff ya, dia itu adalah full defense dan buff. Sedangkan Jens itu adalah tipe infanteri yang menyerang. Jadi dia tipe infanteri yang menyerang dalam artian area of damage, dan juga banyak hal probabilitasnya yang lain. Intinya dia tipe penyerangan dalam hal infanteri, dan talentnya juga banyak mendukung untuk penyerangan. Makanya kalau misalkan kalian pengen infanteri yang ada rasa serangnya ya Jens ini, karena kan nanti penelitian bakalan difokusin untuk hal yang lain, jadi attack-nya kurang bisa ditutupi oleh hero ini gitu ya. Itu untuk yang hero yang gua rekomendasikan, tapi sisanya bagaimana itu sesuai dengan kalian maunya kayak gimana. Cuman gua merekomendasikan seperti itu, dan posisinya di gua infanteri itu hanya second choice, jadi hanya pilihan kedua, karena pasukan fokus gua adalah Archer. Tapi tidak masalah, ini adalah penilaian versi gua, kalian boleh ikutin, boleh juga enggak. Dan untuk di penelitiannya gua bakalan jelasin juga. Jadi penelitian buat kita yang kaum free to play atau kaum mending itu banyak hal yang perlu dipertimbangkan, jadi nggak bisa semuanya diratain begitu aja gitu ya. Untuk penelitian di ekonominya seperti biasa, fokuslah kepada contract speed, terus langsung ke riset, langsung ke ya pokoknya yang buff ini itu diutamakan dulu. Sedangkan untuk di militer, kalian seperti yang gua bilang, fokuskan seperti tujuan utamanya. Sekarang kita adalah infanteri, maka infanteri dari awal seperti ini udah full, ininya juga full. Dan bagian troops ini infanteri, maka fokuslah ke troop defense atau ke troops heal. Ini ke titik yang dimana ya bisa 10
gitu ya. Jadi 10/10. Lalu jangan lupa buka berserkernya, dan ini juga sama dibikin ke 10/10, dan di sini juga 10/10. Kalau misalkan kalian tipikal yang tadi fokus kepada infanteri, jadi nggak perlu kalian untuk menyamaratakan ini semuanya, nggak perlu, tapi cukup untuk jadi istilahnya prasyarat saja. Contohnya karena di sini gua aja porter itu nggak pernah dinaikin sampai full, ya yang lain itu juga nggak full, karena sumber daya semuanya itu dialihkan ke potensi sebenarnya dari truk itu sendiri. Ini tips gua di bagian yang namanya penelitiannya. Selanjutnya yang bakalan gua bantu bahas lagi adalah ada di mount. Di mount itu berarti di tangkapannya ini, dan di mount ini juga sama sistemnya seperti pasukan-pasukan yang lain. Kita juga harus fokus. Kalian di sini itu tipikalnya infanteri, maka elemen yang dicari itu adalah elemen forest atau elemen natur, ya, elemen life natur ini, karena dia fokus ke infanteri. Dan biasa bagian tag awalnya nah kayak gini ya. Kalau bisa hal yang pertama yang kalian dapatkan untuk tunggangannya kalian itu adalah tipe HP infanteri seperti ini, karena hit pointnya kalau untuk infanteri tadi kelebihannya ada di hit pointnya yang makin tebal, daerahnya yang tebal, defense-nya juga tebal, cuman attack-nya biasa aja. Jadi daripada kalian ngoyo untuk menaikkan attack, lebih baik kalian maksimalkan apa yang menjadi titik tekannya. Kalau hit point ya hit pointnya, kalau defense ya defense-nya. Jadi kalau untuk infanteri silakan banyakkan di hit pointnya dan defense-nya. Jadi dia bakalan jadi pasukan yang benar-benar tanker, yang oke, serangannya biasa aja, tapi kalau diserang dia bakalan sangat-sangat lama untuk tumbang, ya, gitu ya. Dan urutannya sama, kalau bisa dapatkan versi legendarinya boleh ambil versi legendarinya ya, kayak gini. Tapi kalau misalkan nggak bisa dapat legendarinya, boleh dicukupkan seperti ini, dalam artian ya cukup hewan-hewan tingkat epic saja ya, karena pada akhirnya dia nggak begitu beda jauh juga sih, cuman tetap beda 2% ketika buff presentasinya itu tinggi, itu sangat berpengaruh. Beda 1% atau 2% itu sangat berpengaruh. Jadi kalau punya ya silakan all in ke tipe yang legendary, tapi kalau belum dapat boleh ke tipe epic dulu gitu ya. Dan usahakan partnya itu harus sesuai, natur aja gitu ya. Part kayak gini itu disesuaikan, natur aja, elemen fire aja, nggak usah aneh-aneh untuk dicampur adukan gitu ya. Jadi fokuskan saja. Oke, ini untuk ya monnya. Kalau mon di bawah epic apakah boleh diinvestasikan bang? Menurut gua mending nggak usah nggak usah diinvestasikan, dan kalian simpan tabung aja sampai kalian mendapatkan sampai kalian mendapatkan mon tingkat minimal itu adalah tingkat epic ya, ya. Dan selanjutnya setelah ini itu ada yang bakalan gua bahas, itu adalah equipmentnya, atau kalau bisa kita sebut itu adalah perlengkapannya. Kalau misalkan kalian tipikal yang mau gua infanteri bang, tapi gua tetap pengen di bagian yang namanya attack, equipmentnya berarti kalau kenapa gue lebih milih fokus ke equipment monster, karena bahan-bahannya itu lebih sulit. Jadi kalian harus tidak boleh salah
berinvestasi kayak gitu ya. Oke, gua urut dari yang hari pertama ini. Jadi di antara dark event ini, kalau kalian di dark event untuk kalian yang infantry, equipmentnya ada di sini, crafting boots. Jadi nanti peningkatan attack infanterinya ada di 13%. Ini kalau kalian yang pengen attack. Tapi kalau misalkan nggak mau attack, pilihannya defense, maka pilihannya ada di sang cecepnya ini yang diambil kalau dari golongan dark event. Terus dari golongan Fiendis Horn. Ini Fiendis Horn ini yang jadi tolak ukur untuk kalian ambil adalah sama, ada di defense-nya ini. Dia Howler Crown-nya ya. Tapi sebenarnya Holy Crown ini daripada ke infantry-nya lebih cocok ke tipe kapten sih. Tapi ya sudah. Ini gua rekomendasikan kalau di Fiendis Horn-nya adalah yang ini. Sedangkan yang lainnya ditutup dulu. Oke. Selanjutnya adalah Direwolf dan Berserker. Nah, di beruang ini mayoritas emang dia fokusnya ke infantry. Nah, di sini attack lagi kalian bisa pakai Axe of Crack. Ini untuk yang kalian infantry dan tipe attack. Dan selanjutnya itu ada di Strength lagi. Itu untuk di tipe attack juga, tapi dia lebih utamakan ya attack enggak sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Cuman kalau prioritasnya dari Berserker Dir ini kalian ada di kapak ya. Sisanya ya enggak. Terus kalau untuk di Direwolf-nya kalian fokuslah ke Direwolf nggak ada. Jadi infantry nggak usah di Direwolf, silakan aja Direwolf di skip dan kalian bisa berinvestasi untuk hero yang lain. Tapi untuk hero infantry Berserker ini ya paling enggak kalian punya nih si kapaknya ya. Oke. Terus untuk yang seri Venomous Spider, ya jelas kalau attack-nya ada di si armornya. Terus kedua defense-nya ada di kakinya ini. Terus yang ketiga hanya di dua ini aja pakaian, celana atau armor. Kalau di Venomous Spider untuk yang infantry-nya. Kalau di babinya ini di Gluttonous itu ada di di Gluttonous juga di skip. Berarti di Gluttonous War ini untuk infantry nggak usah, silahkan kalian investasikan untuk yang lain aja, mau yang mana gitu ya. Dan di Two Head server ini atau ularnya ini, kalau di ular itu kalian bisa fokus ke yang ini untuk yang defense ya. Oke, juga sama di monster itu nggak ada yang cocok untuk infantry, jadi skip aja. Sedangkan kalau di golem ini banyak yang cocok sama infantry ya, hampir semua bajunya. Karena di sini ada untuk defense satu, terus ada yang untuk HP-nya, ada juga untuk hit point juga sama ini dua-duanya, dan juga ada yang di sini fokus ke attack-nya yang nggak seberapa itu dah. Tapi di muatan troops-nya itu tinggi banget ya, di 12,5%. Jadi emang cocok banget buat kalian yang mau ngerampok dengan seri ini, seri golem ini. Dan ya seperti tadi, kalau di defense kalian harus fokusnya tanpa si boots-nya dulu. Tapi kalau di hit point berarti fokus ke si helmnya dulu. Intinya golem itu adalah prioritas utama kalau kalian jadi infantry, karena mayoritas elemennya atau armornya di golem ini memang cocok dan tercipta untuk infantry. Tapi kalau semuanya dibikin kan sulit, jadi fokus aja salah satunya. Kalau misalkan kalian pengen di helmnya ya helmnya, kalau pengen di defense-nya ya berarti kalian ambil bagian ininya boots-nya kayak gitu.
Oke, itu aja yang dari equipment monster untuk kalian yang infantry. Jadi bisa kalian catat dan kalian tandai fotonya, gambarnya yang sesuai dengan keperluan kalian. Itu sudah dari equipmentnya. Kalau equipment basic gue nggak jelasin karena sebenarnya kalau kalian salah pun equipment basic itu bahannya mudah untuk didapatkan. Tapi kalau misalkan bahan monster, kalian emang harus bijak untuk memilih mana yang ingin kalian buat. Jadi jangan asal bikin saja, tapi hematlah bahan-bahan untuk pembuatan equipment dari tipe monster ini, karena buffnya sangat-sangat besar dibandingkan equipment yang tipe basic kayak gitu ya. Oke, ini sekian pengenalan dulu dari user infantry. Kurang lebihnya bisa kalian komen aja kurangnya di apa. Dan untuk early game gue anggap ini cukup untuk persiapan kalian ke depannya kayak gitu ya. Jangan lupa like jika kalian suka video seperti ini, dan subscribe, bantu gua untuk kedepannya, dan juga di share kepada teman-teman kalian yang baru main juga. Oke, thank you dan bye.